Nah, Matius pasal 21 ayat 33 sampai 41 ini perumpamaan yang lain lagi. Kita baca ya. Saya mau memberikan gambaran keseluruhannya dulu, baru nanti kita breakdown satu persatu. Atau kita bandingkan semuanya. Ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Jadi ada orang bangun kebun anggur, dia gali lubang tempat memeras anggur, dia mendirikan menara jaga. Pokoknya semua sudah jadi, orang tinggal menggarapnya. Ya, sampai di sini paham? Kemudian dia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu ditinggal. Pada perumpamaan yang pertama, ketika saudara menjadi pekerja di dalam kebun anggur Tuhan, pekerja harian, saudara punya atasan, namanya mandor. Apa? Mandor. Di dalam kasus yang kedua, seorang anak yang pergi melakukan kehendak bapaknya, dia juga punya atasan, namanya bapak. Baik bapak yang di sorga maupun bapak rohaninya tentunya, bapak yang di dunianya. Nah, di dalam kasus ketiga, ini para penggarap menjadi yang teratas. Nggak punya atasan lagi. Jadi ini adalah level pemimpin sepertinya saudara. Karena dia nggak punya atasan lagi. Nggak ada yang mengawasi dia mengawasi dirinya sendiri. Tuhan memberikan semuanya, disewakan. Jadi orang ini bayar uang untuk menyewa kebun itu, lalu mereka menjadi penggarapnya. Jadi itu seperti kebun anggur mereka sendiri. Mereka menggarap. Ini sistemnya adalah kerjasama. Tuhan pemodalnya, ini tenaganya, tapi ini juga harus membayar harga sewa. Sampai di sini jelas? Ayat 34, ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Lanjut. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar ke kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, di dalam ketiga kasus yang Tuhan sampaikan dalam bentuk perumpamaan, ketiga-tiganya ada sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan, bahwa di dalam kebun anggur Tuhan selalu ada kemungkinan yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Dalam kasus yang pertama, orang yang masuk terakhir menerima upah yang sama dengan orang yang masuk pertama. Dalam kasus yang kedua, anak yang pertama tidak mau pergi walaupun bilang iya, Tuhan beralih kepada anak yang kedua. Yang terdahulu menjadi terkemudian, dan kemudian menjadi terdahulu. Anaknya yang kedua yang pergi, harusnya anak yang pertama yang pergi. Betul? Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Di dalam kasus ketiga sama. Penggarap-penggarap, Tuhan menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap itu, tapi penggarap-penggarap ini tidak mau membagikan hasil yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Tuhan utus orang-orangnya untuk minta hasilnya, bagian hasil dari yang harus diberikan kepada Tuhan. Mereka tidak mau memberikan hasilnya, pembagian hasilnya, digebukin utusan suruhan dari tuannya itu. Dikirim utusan kedua yang lebih banyak, digebukin juga. Lalu akhirnya pemilik kebun anggur berkata, aku kirim anakku, mungkin kalau anakku mereka segani. Anaknya bukannya dibagikan hasil, dibunuh. Ini adalah sindiran juga yang Yesus lontarkan untuk orang-orang Yahudi.
Mereka adalah yang terdahulu dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola kebun anggurnya Tuhan. Untuk menjadi pemberita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi mereka tidak berfungsi. Mereka tidak bekerja dengan benar. Akhirnya Tuhan ambil kebun anggurnya, karena kebun anggur di sini menggambarkan kerajaan Allah. Tuhan ambil kerajaan Allah yang seharusnya mereka lebar luaskan. Tuhan ambil dari tangan mereka, diserahkan kepada orang-orang yang lain. Dan sekarang sampai ke dalam tangan kita. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Mereka yang terdahulu malah membunuh anaknya yang diutusnya itu untuk menerima hasilnya. Nah itulah ketiganya. Nah mungkin supaya lebih jelas, saya mau gambarkan dalam bentuk tabel supaya saudara lebih jelas mengenai perbandingan ketiga level status dan upah ini. Oke, bisa ditampilkan? Saudara kelihatan nggak? Kelihatan? Oke. Yang pertama adalah saya sebut dengan istilah pekerja. Itu level pertama. Yang kedua saya sebut dengan level anak. Yang ketiga saya sebut dengan level rekan sekerja atau kawan sekerja Allah. Istilah Paulus. Di dalam melayani Tuhan, saudara harus bertumbuh dari pekerja kepada level anak, dari level anak kepada level kawan sekerja Allah. Masing-masing level memiliki upah yang berbeda tentunya. Dan seperti telah saudara duga, makin tinggi levelnya, upahnya makin besar. Nah, perhatikan baik-baik perbandingannya. Yang pertama, seorang pekerja bekerja untuk mendapatkan upah. Ingat, ketika yang pertama dipanggil pagi-pagi itu, mereka setuju dengan 1 dinar sehari. Dan upah pekerja harian pada zaman itu memang 1 dinar sehari. Lalu Tuhan memanggil orang lain di pasar. Tuhan tanya, kenapa kamu menganggur di pasar? Mereka jawab, tidak ada yang mengupah kami. Kan gitu saudara. Tuhan bilang, pergi ke kebun anggurku, nanti aku upah. Aku bayar upah. Jadi mereka bekerja untuk upah. Level pekerja ini saudara, mesti didorong-dorong untuk melayani Tuhan, didorong-dorong dengan upah. Kalau mereka nggak melihat upah, kalau mereka nggak mendapat upah yang instan, mereka nggak mau bekerja bagi Tuhan. Mereka nggak mau melayani Tuhan. Nah saya sampaikan ini untuk menjadi cermin buat saudara, saudara ini sedang ada di level yang mana. Ada orang-orang Kristen yang baru mau bersaksi kalau Tuhan memberkati dia. Baru mau sharing firman kalau Tuhan bekerja dengan sangat ajaib dalam kehidupannya. Kalau dia tidak melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, mereka nggak mau bersaksi. Mereka nggak mau bekerja dalam kebun anggurnya Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya mentalitas, aku baru mau kerja kalau diupahin. Nah tipe pekerja ini saudara-saudara, mereka baru mau bekerja keras kalau ada berkat Tuhan, kalau ada upah daripada Tuhan. Apakah Tuhan akan memberikan upah? Iya. Tetapi saudara harus meningkat kepada level anak. Perhatikan baik-baik yang kedua, level anak. Seorang anak bekerja bukan untuk upah. Seorang anak bekerja untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau saudara masih ada di level pekerja, saudara harus naik kelas pada hari ini. Kapan? Hari ini. Jangan lagi bekerja untuk upah. Jangan lagi bekerja kalau diberkati Tuhan baru mau kerja buat Tuhan. Padahal lagunya berkata, kerja buat Tuhan selalu manise. Biar sonder gaji selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manis. Saudara tahu lagu itu? Orang jadul tahu lagu itu. Pak Lukas tahu kan lagu itu? Pak Eko nggak tahu. Ya umurnya belum setua itu.
Nah, seorang anak bekerja untuk melakukan kehendak Bapa. Yang bisa nyanyi, kerja buat Tuhan selalu manis, itu seorang anak. Kalau saudara masih levelnya pekerja, saudara berat nyanyi lagu itu, apalagi pada frase biar sonder gaji. Kan lagunya, kerja buat Tuhan selalu manis, biar sonder gaji selalu manis. Sonder gaji maksudnya biar nggak digaji tetap manis. Walaupun bukan orang Ambon, tetap manis. Seorang anak bisa nyanyi lagu itu dengan enteng. Tapi seorang pekerja nggak bisa nyanyi lagu itu dengan enteng. Makanya kata-katanya diganti. Biar pikul salib selalu manis. Bukan biar sonder gaji. Itu terlalu frontal. Kalau biar pikul salib kan abstrak. Pikul salib itu apa? Kan abstrak, nggak tahu yang pikul salib itu apa maksudnya. Tapi kalau anak bisa nyanyi lagu itu, karena seorang anak tidak bekerja untuk upah. Bilang amin. Yang anak-anak. Kalau yang bekerja susah mengaminkan ini. Tapi seorang anak bisa bekerja dengan begitu rela walaupun tidak digaji. Karena seorang anak tidak bekerja untuk upah. Seorang anak bekerja untuk melakukan kehendak Bapa. Kenapa aku pelayanan begini? Disuruh Bapak. Kenapa aku jadi pengkhotbah? Disuruh Bapak. Kenapa aku jadi gembala? Disuruh Bapak. Kenapa kita harus live streaming? Disuruh Bapak. Kenapa harus bikin Tuhan masih bekerja? Disuruh Bapak. Kenapa harus ada daily bread? Disuruh Bapak. Apakah semua itu digaji? No. Nggak ada bayarannya satupun juga. Memang saudara pikir saya kirim daily bread tiap hari ada yang bayar? Enggak. Nggak ada bayaran. Seorang anak tidak bekerja untuk upah. Seorang anak bekerja untuk melakukan kehendak Bapa. Mengapa engkau ada di sini? Haleluya, I hope so. Mengapa engkau ada di situ? Saya harap saudara sedang melakukan kehendak Bapa. Mengapa engkau main musik? Saya harap saudara sedang melakukan kehendak Bapa. Mengapa saudara nyanyi? Saya harap saudara sedang melakukan kehendak Bapa. Ayo saudara kita menyembah Tuhan. Mengapa saudara menyembah Tuhan? Saya harap karena saudara mau melakukan kehendak Bapa. Bukan, ya disuruh WL. Angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Disuruh WL. Mari saudara kita angkat tangan, semua angkat tangan. Saya harap ketika saudara menyanyi, menyembah, mengangkat tangan, semua saudara lakukan karena melakukan kehendak Bapa. Bukan untuk supaya dapat berkat. Apakah Tuhan akan memberkati? Jelas, iya. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Tapi kalau saudara adalah anak, seharusnya saudara datang ke dalam kebun anggur Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa. Adalah wajar bagi seorang anak punya keinginan untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau saudara sebagai seorang anak tidak pernah punya keinginan untuk melakukan kehendak Bapa, anak siapakah engkau? Kalau saudara mengaku engkau anak Tuhan Yesus Kristus, seharusnya engkau punya keinginan untuk melakukan kehendak Bapa. Mengapa engkau berdoa? Bukan supaya diberkati, tapi karena engkau ingin melakukan kehendak Bapa. Walaupun saya tahu kalau saudara berdoa, saudara pasti diberkati. Tapi kita tidak berdoa untuk berkat.
Makanya orang Kristen punya prinsip, banyak doa, banyak berkat. Haleluya. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Dan juga tidak ada amin. Saya tahu banyak berdoa akan banyak berkat. Pasti itu. Tak perlu diragukan lagi, itu pasti. Tapi doanya yang kayak gimana dulu? Pak, saya itu kalau doa 24 jam sehari, Pak. Saya masuk kamar, nggak keluar-keluar, Pak, 24 jam. Pertanyaan saya, ngapain di kamar? Dan asal saudara tahu, melakukan kehendak Bapa, saudara harus menggarisbawahi kata kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu bukan cuma berdoa. Kehendak Bapa juga untuk saudara bekerja. Ora et labora, bukan ora popo. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau saudara cuma doa, tapi tidak bekerja, Tuhan juga tidak suka. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, saudara kerja, tapi saudara tidak berdoa, Tuhan juga nggak suka. Yang Tuhan suka, saudara ora et labora. Saudara berdoa dan bekerja. Saudara berdoa mendapat inspirasi Roh Kudus. Berdasarkan inspirasi Roh Kudus, saudara mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk engkau kerjakan. Engkau doa. Dapat order nggak dari Tuhan? Dapat pekerjaan nggak dari Tuhan? Pasti dapat. Siapa yang dekat-dekat dengan Tuhan pasti dapat tugas deh. Yakin, percaya deh. Saudara dekat-dekat sama saya aja banyak tugasnya kok. Apalagi dekat-dekat sama Tuhan. Makanya banyak jemaat nggak mau dekat-dekat sama saya. Takut banyak tugas. Nggak ada orang yang nggak dekat sama Tuhan pengangguran. Nggak ada orang yang dekat sama Tuhan tuh jadi pengangguran. Nggak ada kerjaan, nggak produktif. Semua orang yang dekat sama Tuhan pasti produktif. Saya itu kalau hidup saya nggak produktif, saya jadi rungsing, saya jadi galau. Karena bagi saya, kalau Tuhan ada di dalam saya, Tuhan adalah seorang kreator, pencipta. Kalau sang kreator ada di dalam saya, pasti saya ini kreatif. Karena di dalam saya ada kreator, saya pasti kreatif. Dan kalau saya kreatif, saya akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan, saya akan menjadi orang yang produktif bagi Tuhan. Saya tuh kalau nggak produktif malah galau saya, saudara. Tuhan tolong saya, kok saya nggak menghasilkan apa-apa sudah sekian lama. Cuma khotbah tiap minggu, saya nggak. Saya risih, rusuh, apalah namanya. Pokoknya dalam hati saya nggak tenang, nggak puas gitu loh. Ada sesuatu yang salah, harusnya saya produktif. Kalau saudara ingin melakukan kehendak Bapa, baca Alkitabmu dan cari tahu kehendak Bapa. Bagi seorang suami mencukupi kebutuhan keluargamu itu adalah kehendak Bapa. Bagi seorang istri, mentaati suamimu itu adalah kehendak Bapa. Mengatur rumah tanggamu, mengelola rumah tanggamu dengan baik itu adalah kehendak Bapa. Bukan cuma doa kehendak Bapa itu. Karena ada orang yang berdoa, tapi tidak melakukan kehendak Bapa yang lain. Itu sebabnya upahmu berkurang. Alkitab dengan jelas berkata, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, kalau saudara menjadi orang-orang Kristen yang cuma doa, tapi mengabaikan kehendak Bapa yang lain, hari ini saudara harus berubah. Ada banyak kehendak Bapa yang harus saudara kerjakan. Kalau engkau jadi ibu, engkau harus jadi ibu rumah tangga yang baik, melakukan kehendak Bapa. Kalau engkau jadi papa, engkau harus jadi papa rumah tangga yang baik, itu melakukan kehendak Bapa. Kalau engkau tidak menjadi papa rumah tangga yang baik, engkau belum melakukan kehendak Bapa. Kalau engkau jadi anak yang baik, penurut dan membantu bapamu, itu melakukan kehendak Bapa. Kalau engkau jadi jemaat,
Engkau membantu kepalamu untuk mewujudkan kehendak Tuhan, itu juga kehendak Bapa. Kalau engkau masih jadi pengangguran dalam gereja Tuhan, engkau belum melakukan kehendak Bapa. Sebagai seorang anak, seharusnya lah kita punya keinginan untuk melakukan kehendak Bapa. Dan seorang anak bekerja bukan untuk upah, bukan untuk berkat. Seorang anak bekerja untuk melakukan kehendak Bapa. Dialah satu-satunya alasan untuk kita hidup. Dan dialah satu-satunya tujuan kita hidup. Itu lagu baru yang saya ciptakan. Sayang belum bisa dinyanyikan. Karena belum cocok dengan musiknya. Saudara punya keinginan, Tuhan, aku ingin melakukan kehendak Bapa. Apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan? Setelah saudara, Tuhan itu kerjanya sistematis ya saudara ya. Setelah saudara melakukan kehendak Bapa yang sifatnya umum yang tertulis dalam Alkitab, maka Tuhan akan mulai memberikan tugas khusus buat saudara. Tapi kalau yang umum-umum kehendak Tuhan engkau belum lakukan, percayalah tugas khusus tidak akan pernah datang dalam hidupmu. Orang yang umum aja saudara belum kerjakan, gimana mau dikasih yang khusus? Kalau saya kasih kerjaan satu kepada saudara, lalu saudara belum kerjakan kerjaan yang itu, saya nggak bisa kasih pekerjaan yang baru buat saudara. Kerjaan yang gampang saja, yang umum, saudara nggak bisa kerjakan. Bagaimana saya mau kasih pekerjaan yang khusus buat saudara? Nggak mungkin. Kerjakan semua kehendak Bapa yang umum, maka Tuhan akan mewahyukan kehendaknya yang khusus bagi hidupmu. Karena ada banyak orang Kristen yang terus bertanya-tanya, apa kehendak Tuhan bagiku? Apa kehendak Tuhan bagiku? Tuhan, di mana saya harus bekerja? Apa yang harus saya kerjakan? Engkau tidak akan menemukan pewahyuan mengenai kehendak khusus dari Bapa kalau engkau tidak rajin melakukan kehendak yang umum dari Bapamu. Lakukan kehendak Bapa yang umum, maka Tuhan akan mewahyukan kehendaknya yang khusus untuk engkau kerjakan. Lakukan tugas-tugasmu yang umum di hadapan Bapa, maka Tuhan akan memberikan tugas khusus kepadamu untuk dipercayakan ke dalam tanganmu. Yang ketiga, kawan sekerja. Di dalam perbandingan yang pertama, seorang kawan sekerja Allah, dia bekerja bukan untuk upah, bukan untuk melakukan kehendak Bapa juga, tapi untuk mengejar hasil dan berbagi hasil. Kenapa? Karena semua kebun anggurnya ini dipercayakan ke dalam tangan dia. Bapak nggak urus lagi sepertinya begitu. Nggak ada pengawasan lagi. Saudara yang memimpin keseluruhan jalannya kebun anggur itu. Saudara yang membayar orang untuk bekerja dalam kebun anggur itu. Pokoknya saudara yang mengelola. Ini seorang pengelola dari kebun anggurnya Tuhan. Kalau Tuhan memberikan sebuah pelayanan kepada saudara, itu adalah untuk dikelola dengan baik. Dan saudara menjadi kawan sekerja Allah. Kalau sudah dipercayakan sebuah kelompok kecil, katakanlah, engkau harus mengelola kelompok kecil itu kebun anggur Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Tapi kalau masih kelompok kecil, masih ada atasannya. Tapi kalau levelnya kayak saya, memimpin jemaat lokal, nggak ada atasannya. Karena saya adalah kawan sekerja Allah yang dipercayakan kebun anggur untuk digarap. Saya harus menggarapnya dengan baik. Dan saya harus berfokus kepada hasil. Karena hasilnya ditentukan oleh kerja keras saya. Oleh apa yang saya kerjakan. Modalnya semua dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan tempat pemerasan anggurnya, menara jaganya, Tuhan semua sudah siapkan. Urapannya, kemampuannya, potensinya, Tuhan sudah berikan semuanya. Saya tinggal jalan melakukan garapan. Saya tidak ada lagi pada level bekerja untuk upah. Saya tidak ada lagi pada level bekerja untuk melakukan kehendak Bapa. Saya memang sudah ada dalam kehendak Bapa dan sekarang Bapa percayakan sebuah kebun anggur untuk dikelola. Saya tidak lagi menjadi pekerja, saya tidak lagi menjadi anak, saya menjadi kawan sekerja Allah. Seorang anak yang bisa dipercaya akan diangkat oleh bapaknya menjadi kawan sekerja bapaknya. Kira-kira begitu ceritanya. Semua paham sampai di sini?
Oke, kita lanjut yang kedua. Bagi seorang pekerja tidak ada harga yang harus dibayar untuk bekerja. Mereka menerima upah, mereka tidak bayar uang administrasi segala, enggak ada. Mereka langsung masuk dan diupah. Bagi seorang anak juga tidak ada harga yang harus dibayar untuk masuk ke kebun anggur. Itu milik bapaknya, mereka langsung bekerja dan tidak ada harga yang harus dia bayar untuk bekerja di kebun anggur. Tapi bagi seorang kawan sekerja Allah, ada harga yang mahal yang harus dia bayar untuk menjadi penggarap di dalam kebun anggur Tuhan. Kalau saudara bekerja, tidak ada harga yang harus engkau bayar. Tidak ada kematian daging yang terlalu gimana-gimana dituntut. Bagi seorang anak sama, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk saudara bayar. Tapi kalau Tuhan mau mempercayakan kepada saudara satu kebun anggur untuk digarap, untuk dikelola, Tuhan lepas kepada saudara, saudara harus membayar biaya sewanya. Nah, biaya sewa kebun anggur cukup mahal. Ini menunjukkan untuk menjadi kawan sekerja Allah, ada harga yang harus dibayar. Itu sebabnya para pemimpin yang diangkat oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menggarap sebuah kebun anggur yang dipercayakan oleh Bapa. Kenapa mereka dipercayakan oleh Bapa untuk menggarap, mengelola sebuah kebun anggur, sebuah ladang anggur? Karena mereka telah dipercaya, karena mereka telah membayar harganya. Selama mereka jadi pekerja, selama mereka menjadi anak, Tuhan melihat betapa mereka rela membayar harga yang mahal untuk semua yang harus dilakukan dalam pekerjaan Bapa. Karena Tuhan melihat mereka telah membayar harga begitu mahal. Mereka rela meninggalkan apa saja yang harus mereka tinggalkan untuk menggarap kebun anggurnya Tuhan. Mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka rela meninggalkan rumah mereka. Mereka meninggalkan keluarga mereka bahkan. Mereka rela meninggalkan keuntungan-keuntungan mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka. Hanya untuk menggarap kebun anggurnya Tuhan. Itu adalah harga yang harus dibayar. Kalau saudara mau jadi pekerja harian, mungkin tidak ada harga yang harus engkau bayar meninggalkan pekerjaanmu. Kalau saudara mau menjadi anak, juga tidak ada tuntutan untuk meninggalkan pekerjaanmu dan masa depanmu. Tapi kalau engkau menjadi pengelola kawan sekerja Allah, ada harga yang harus engkau bayar. Berapa harga yang engkau mau bayarkan? Sebanyak itulah kebun anggur akan dipercayakan kepada saudara. Itu sebabnya bila seorang anak ingin diangkat oleh Tuhan ke level yang baru dalam pekerjaannya di dalam kebun anggurnya Tuhan, kau harus tunjukkan kepada Tuhan, engkau rela membayar harga. Nggak usah jauh-jauh. Engkau rela membayar harga untuk setiap hari berlutut bersujud di hadapan Tuhan. Berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Apakah itu harga yang harus dibayar? Iya. Itu sebabnya orang yang tidak suka berendam dalam hadirat Tuhan, orang yang tidak suka berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, tidak pernah bisa dipercayakan sebuah ladang anggur untuk dikelola. Kalau engkau tidak bisa membayar harga yang pertama ini, untuk berlutut di hadapan Tuhan setiap hari di dalam hidupmu, Tuhan tidak akan bisa mempercayakan saudara sebuah ladang anggur. Tuhan tidak bisa memakai saudara sebagai kawan sekerja Allah. Saudara hanya bisa sampai pada level pekerja. Saudara hanya bisa sampai pada level anak. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang pemimpin yang Tuhan tetapkan untuk memimpin orang-orang yang akan mengikuti saudara.